adalah Anis R. Toma, SPDI MPD, dan yang akan membawakan hikmah Idul Fitri 1447 Hijriah adalah Insinyur Haji Jafar Al-Katiri, MM, MPD. Telah berada di lokasi ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tinggal beberapa saat lagi kita akan menanti kedatangan Gubernur Sulawesi Utara yang langsung akan menyampaikan sambutan dan barangkali arahan buat kita semua yang sedang bergembira, bersyukur kepada Allah dalam rangka Idul Fitri 1447 Hijriah. Sekali lagi, sholat id pada pukul 10, kita akan mengambil jeda waktu 10 menit sebelum sholat untuk mendengarkan sambutan dari Gubernur Sulawesi Utara. Sekali lagi dipercepat langkahnya jamaah yang masih berada di luar, alhamdulillah. Dan kita doakan juga, harapkan ketika pelaksanaan khutbah yang dibawakan oleh Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MMPDI, insya Allah Gubernur dan rombongan akan bersama-sama dengan kita semua. Sekali lagi, dan saya doakan melalui tempat ini, mudah-mudahan jamaah dari bapak-bapak, jamaah dari ibu-ibu, pemuda remaja, adik-adik, insya Allah hari ini akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan orang tua-tua kita yang ada di rumah atau telah mendahului kita semua, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadirin sekalian, telah bersiap-siap kita menunggu kedatangan Gubernur Sulawesi Utara yang telah berada di depan tempat ini untuk sama-sama kita akan ikuti langsung. Beliau akan memberikan sambutan dan arahan selaku Gubernur Sulawesi Utara. Ya, dan MC tadi dari PHBI, ya, Sulawesi Utara, pengurus hari-hari besar Islam di Sulawesi Utara, sudah menyampaikan informasi yang menyatakan bahwa Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus akan bersama-sama dengan jemaah dan menyampaikan sambutan untuk Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan memang kami saksikan di lapangan Sparta Tikala ini memang masih dalam kondisi untuk menunggu Bapak Gubernur, karena Bapak Gubernur diinformasikan telah mengarah ke tempat ini, dan kini kami saksikan sendiri bahwa Gubernur Sulawesi Utara sudah tiba di lapangan Sparta Tikala, disambut oleh Haji Syahrul Poli selaku Ketua PHBI, dan Bapak Gubernur langsung menuju ke mimbar sholat Idul Fitri. Dan sudah pendengar, inilah Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus. Yang saya hormati Imam Bapak Haji Anis R. Toma, SPDI MPD. Yang saya hormati Khotib Bapak Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MM, MPD. Ketua Ikatan Persaudaraan Haji IPHI Sulawesi Utara. Ketua Panitia Hari Besar Islam PHBI Provinsi Sulawesi Utara Bapak Haji Syahrul Poli SI, Komisaris Utama PT Bank Sulutgo, PLH Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pejabat pimpinan tinggi Pratama Pemprov Sulut, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami muliakan. Pemerintah Kota Manado mungkin yang hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpah rahmat-Nya. Kita diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat hadir di pagi hari yang cerah, hari yang indah, hari yang penuh kemenangan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, hari ini
gema takbir, bersaut-sautan. Jadi tadi malam saya melepas konvoi takbir yang laporannya cuma 300, ternyata ribuan. Tepuk tangan buat kita semua. Nampaknya tahun ini peserta konvoi takbir akbar meningkat 2-3 kali lipat. Demikian juga saudara-saudara kita yang pulang mudik meningkat 55%. Sehingga penerbangan darat, laut, semua penuh. Alhamdulillah ternyata masyarakat kita Sulawesi Utara pada sejahtera semua. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, 1 bulan penuh umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, di bulan yang suci, dan inilah hari kemenangan di mana semuanya dapat melaksanakan, menyelesaikan, memenangkan dari semua kegiatan-kegiatan yang tentunya umat muslim cita-citakan, harapkan, sehingga kemenangan bukan hanya fisik saja, melainkan hawa nafsu saudara-saudara telah menangkan. Tentunya pagi yang cerah hari ini, di hari kemenangan ini, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pribadi dan keluarga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan saudara-saudara semakin dikuatkan iman di dalam mengarungi kehidupan, di dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Saya berharap ke depan mari kita jalin silaturahmi satu dengan yang lainnya, kuatkan persatuan kita, persaudaraan kita, torang semua bersaudara, kita saling jaga kerukunan umat satu dengan yang lainnya. Perbedaan bukan menjadi jurang, tetapi menjadi kekuatan kita untuk membangun Sulawesi Utara lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Terima kasih selama ini saudara-saudara telah berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah di bidang kita masing-masing, termasuk ASN yang mungkin hadir juga di dalam sholat Id ini. Terima kasih atas baktimu kepada Provinsi Sulawesi Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di Sulawesi Utara meningkat. Kita ikut berkontribusi di dalam pembangunan di provinsi maupun di tingkat nasional. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan, sekali lagi atas nama pemerintah provinsi kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga Bapak Ibu semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan untuk kemudian kita bersama-sama membangun Sulawesi Utara yang lebih baik lagi. Demikian sambutan saya, selamat melaksanakan sholat Id. Kami akan menanti di depan, nanti kami akan bergabung kembali bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. sambutan dari Gubernur Sulawesi Utara, Yulio Silvanus, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Sparta, Tikala, Manado ini. Ya Rabbal Alamin. Pas pukul 7 pagi kita akan segera melaksanakan sholat Id. Kami mohon kepada Bapak Imam langsung untuk bertakbir. Dan kini Imam Anis Toba sudah memimpin sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة رحمكم الله رحمكم الله رحمكم الله. Lurus, rapatkan shaf demi kesempurnaan sholat. Diisi shaf-shaf yang kosong. الله أكبر الله أكبر. سبحان الله. 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم
أنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليك يا النبي ورحمة الله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Astagfirullah. Dan saudara pendengar, Anis Toma selaku imam telah memimpin sholat Idul Fitri 1447 Hijriah dengan sangat baik dan luar biasa, dan kini kita beralih ke sambutan atau pemaknaan Idul Fitri 1447 Hijriah yang nanti akan disampaikan oleh Khotib Insinyur Jafar Al-Katiri. Sementara itu, jemaah yang ada di lapangan Sparta Tikala ini tetap membentuk saf yang tertib, dan di bagian depan jemaah laki-laki sendiri sudah membentuk saf dengan baik, demikian juga dengan jemaah perempuan di bagian belakang. Dan untuk selengkapnya, hikmah dari Idul Fitri 1447 Hijriah akan disampaikan oleh Insinyur Jafar Al-Katiri. Dan di seputaran lapangan Sparta Tikala ini, suasana lalu lintas tampak sangat lengang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sangat mendukung untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri. Inilah hikmah Idul Fitri oleh Insinyur Jafar Al-Katiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min surur
anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa man yudilhu fala hadiyalah. Ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala haya nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa ansar wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan kini telah meninggalkan kita tanpa pamit kepada siapapun. Tinggal kenangan yang tersisa, sajadah perjuangan terhampar di hadapan kita. Bulan Syawal mulai menyulam putihnya waktu, putih jiwa bagaikan bayi yang baru lahir. Gema takbir, tahlil dan tahmid menegaskan kembali kefitrahan pagi ini, sembari kita bersujud pada ilahi Rabbi. Alastu birabbikum qalu bala sahidna. Syukur alhamdulillah, di pagi yang cerah ini Allah telah mempertemukan kita berkumpul berjamaah di sebagian kecil sudut bumi Allah yang terhampar luas. Sembari sejenak kita bersumpah di hadapannya, innas sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, segenap amal ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata. Pada hari ini seluruh umat Islam gembira dan bahagia karena menang setelah berjuang mengalahkan nafsu angkara murka, melatih diri setelah berpuasa sebulan penuh dengan niat mencari keridhaan Allah. Kita kibarkan panji-panji kemenangan dan bendera persaksian. Kita kumandangkan kalimat tauhid bertalu-talu dan bersahut-sahut dari ujung dunia yang satu ke ujung dunia yang lain sebagai tanda syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ucapkan takbir dan tasbih, kita baca umul Quran, kita rukuk bersama sambil menundukkan muka ke tempat yang paling rendah, sembari mencium sajadah dan bumi Allah, diiringi sekelumit pengakuan Subhana Rabbil A'la, Maha Suci Rabbiku yang Maha Tinggi, dengan harapan semoga berakhir Ramadan kemarin. Tentunya kita berharap amalia kita selama sebulan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, terimalah salat kami, puasa kami, dan seluruh amal ibadah kami dengan rahmat-Mu juala ya Rabb yang paling pengasih dari segala yang bersifat kasih. Kaum muslimin yang berbahagia, bulan puasa adalah bulan yang mengasyikkan bagi orang-orang yang mencari kesejatian hidup, hari-hari yang sangat menggiurkan bagi setiap manusia yang sadar melakukan peperangan terhadap dunia, nafsu, jabatan, kekuasaan, harta dan kesombongan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan sungguh-sungguh merupakan momentum yang menggairahkan untuk bercermin kembali, meluncurkan sinar ronsen rohania ke dalam realitas batin dan kehamparan hidup yang kelak kita jalani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan puasa itu manusia dilatih bukan saja secara fisik tetapi juga secara ruhania. Dalam suasana lapar dan haus itu manusia disuruh menghayati kesusahan-kesusahan yang dihadapi oleh manusia yang lain. Tujuannya agar manusia membangun kembali kesadaran kemanusiaannya yang paling dalam. Sebab dalam kehidupan dunia yang penuh persaingan dan perlombaan, seringkali manusia merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang-orang lain yang nasibnya
lebih buruk dan menyedihkan dari dirinya, sebenarnya dia pantas untuk bersyukur. Puasa adalah titik untuk mempertemukan manusia-manusia yang berbeda secara sunnatullah, antara si kaya dan si miskin, antara manajer dan karyawan, antara jenderal dan kopral, antara presiden dan rakyat, antara pemimpin dan yang dipimpin, bahkan antara syariat dan makrifat, dan antara hamba dan pencipta. Puasa mempertemukan manusia dengan dimensi lapar dan dahaga, dan dalam pertemuan itu ia bukan saja bisa menghayati nasib orang yang kelaparan dan kehausan, tetapi juga membuat para penghayat puasa untuk menemukan makanan sejati. Ketika kita sedang lapar dan haus dalam saum, kita belajar merasakan bagaimana rasa lapar dan haus itu dirasakan sehari-hari oleh saudara-saudara kita yang kurang beruntung, kelompok fakir miskin, kaum duafa, kaum yang tersisih. Ini jelas mengasah kepekaan sosial kita, mengusik hati nurani kita, menderah batin kita yang paling dalam. Mau tidak mau, kita belajar berempati kepada nasib sesama yang kurang beruntung. Disinilah letak hikmah diperintahkannya kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah apabila kita telah berkecukupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saat ini, di tengah kita menjalani bulan suci Ramadan, di sebagian belahan dunia yang lain sedang mengalami gejolak perang yang dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh bangsa di dunia, termasuk negeri kita. Konflik di Teluk Persia dan Timur Tengah telah memacu eskalasi yang lebih luas dan mengancam produktivitas energi, mengancam jalur distribusi dunia, industri keuangan, dan perekonomian global. Kita berharap konflik di Timur Tengah segera diakhiri. Sudahilah perang yang merugikan semua pihak, agar dunia kembali merekonstruksi dirinya untuk sebuah tatanan yang harmoni, seimbang dan damai. Kita bersyukur hari ini Idul Fitri bagaikan sebuah oase di tengah gurun. Ada perasaan yang lega, penuh harapan dan kebaikan di tengah kondisi dunia yang tidak menentu. Berhentilah kita sejenak, kita rukuk dan sujud hari ini, membuka hati yang penuh cinta, menebarkan kasih sayang, melupakan kepenatan dunia dan melintasi ruang yang sempit, membangun suasana kehidupan yang damai dan penuh rahmat. Jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di negeri ini kita diberikan oleh Allah keadaan yang tenang dan rukun, kebutuhan yang cukup, pemimpin yang baik dan sungguh-sungguh bekerja, serta masyarakat yang ramah. Tugas kita adalah bersyukur dan saling mendoakan, menjaga kebaikan di antara kita, dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala keadaan yang kita hadapi. Saat ini kita tengah berikhtiar bersama, memohon kepada Allah agar memberikan yang terbaik bagi kita, bagi masyarakat kita, bagi pemimpin kita, bagi tatanan negeri dan kota yang kita tinggali bersama. Maka marilah kita merawat dengan penuh cinta dan kasih. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw latafahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kata Allah, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Jamaah sholat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini mari kita buka lebar-lebar pintu rumah kita untuk menyambut saudara-saudara kita dengan ucapan ahlan wa sahlan ya marhaban. Kita ucapkan selamat hari raya Idul Fitri sambil bersalam-salaman diselingi ucapan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita, siam kita, qiyam kita, ruku dan sujud kita, doa dan zikir kita, tilawah kita, iktikaf kita, sedekah dan zakat kita, serta kesabaran dan keistiqomahan kita dalam menjalankan puasa sebulan penuh. Rasulullah berpesan kepada kita, lisyami farhatan, farhatan inda fitri wa farhatan inda liqorabbihi. Ketika kita memasuki nanti, orang yang berpuasa akan memperoleh dua kegembiraan. Kegembiraan inda fitrihi ketika dia bertemu dengan Idul Fitri, dan kegembiraan inda liqorabbihi ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Mengakhiri rangkaian khutbah pada pagi yang mulia ini, marilah sekali lagi kita meneguhkan hati. Ramadan telah berlalu, namun jangan biarkan bekas-bekas kebaikannya juga ikut berlalu. Mari kita buktikan bahwa hati kita telah benar-benar bersih. Jangan keluar dari tempat ini, jangan beranjak dari atas sajadah ini, kecuali kita telah membawa satu tekad bahwa tidak akan ada lagi dendam yang kita simpan, tak ada lagi sapaan yang kita abaikan, tak ada lagi salam yang tidak kita jawab, dan tidak ada lagi salah yang tidak kita maafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Akhirnya marilah kita merefleksi diri bahwa hari ini Allah menjanjikan sebagai hari kemenangan, Yaumul Fath, hari pembebasan, hari di mana Allah mengantar kembali manusia ke gerbang kehidupan fitri, menjelma menjadi suci kembali, bersih laksana kain putih, tanpa dosa, tanpa krisis, tanpa noda. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah yang mengenggam segala sesuatu di langit dan di bumi ini. Semoga kita diberikan ganjaran puasa, ampunan dan keridaannya dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Marilah kita husukkan hati dan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahana, ilahana, ya badius samawati wal ard. Wahai Rabb, Tuhan yang maha menyaksikan, Engkau menjanjikan hari ini ya Allah adalah hari yang penuh kemuliaan. Engkau janjikan di hari ini ampunan. Engkau janjikan hari ini dihapus di dosa-dosa kami. Engkau menjanjikan pada hari ini akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta. Engkau pula yang menjanjikan bahwa hari ini dijabah doa-doa. Ya Rabb, inilah kami, hamba-hambamu yang hina, tengah mengadakan tangan menghibah kepadamu. Sehina apapun diri kami, sehina apapun aib-aib kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, ampuni sebubusuk apapun diri kami, ampuni segelap apapun masa lalu kami, ampuni sehina apapun aib-aib kami ya Allah. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni orang tua kami, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapak kami. Andaikan kedurhakaan kami menjadi penggelap kehidupan mereka, maka ya Rabb,
jadikanlah hari ini kami menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orang tua kami di dunia dan di akhirat. Pertemukanlah bagi yang belum pernah berjumpa ibu bapaknya ya Rabb. Ya Allah, lapangkan kuburnya bagi yang sudah meninggal ya Allah di dalam kubur. Cahayai kuburnya ya Allah. Hari ini kami tak sempat menarik dan mencium tangannya ya Rabb. Ampuni kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, kami memohon dan menghibah hina kepadamu. Selamatkan negeri kami, bebaskan kami dari himpitan-himpitan kesulitan. Lindungi kami dari bencana dalam perkara harta, darah dan kehormatan. Cukupkan rezeki kami dan jangan biarkan kami terjerumus dalam kehinaan karena tidak kuasa menahan beratnya kesulitan. Ya Allah, selamatkan kami dari segala bencana di darat dan di laut. Jadikan semua bencana itu penggusur dosa dan penambah iman kami. Duhai Allah yang maha lembut, hiasi kami dengan pengampunan dan kesucian. Tutuplah ya Allah seluruh dosa kami dan berikanlah kami pakaian qanaah dan rasa cukup. Bawa kami dalam keadilan dan keseimbangan. Ya Rabb, karuniakan kami rasa aman dari apa yang dapat menakutkan dengan penjagaan-Mu yang maha penjaga. Wahai Zat yang maha pemelihara, jauhi kami dari rasa iri dan dengki yang dapat memenjarakan hati kami. Bebaskan kami dari rasa lapar yang menyiksa. Jadikan ya Allah pemimpin kami teladan dan panutan. Limpahkan kearifan dan kebijaksanaan kepadanya. Jaga dan lindungi dirinya dan keluarganya dari tipu daya setan dan tipu daya manusia. Jadikan pemimpin kami pemimpin yang menyayangi kami dan kami menyayanginya. Ya Rabbana, Engkau telah melimpahkan negeri kami, negeri yang kaya, alam yang indah, dan tanah yang subur. Maka berilah kemampuan pada kami untuk memelihara dan menjaganya. Ya Allah yang maha rahim, janganlah Engkau hukum kami lantaran kami lupa dan lalai. Ya Rabb, jangan Engkau bebankan kami beban yang berat. Ya Allah, jangan Engkau pikulkan kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Maafkanlah kami, Engkaulah penolong kami. Ya Allah yang maha ghafur, pertemukan kembali kami dengan Ramadan yang penuh maghfirah ini. Jangan Engkau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, tapi sekiranya ya Rabb, Engkau jadikan Ramadan ini terakhir bagi kami, maka ya Rabb, gantikan ia dengan surgamu untuk kami ya Rabb. Ya Allah, Allahumma ya Allah, di pagi hari yang berkah ini, tebarkan ampunan kepada hamba-hambamu yang memohon tobat. Karena jika Engkau berpaling dari kami, maka kepada siapa lagi kami harus memohon dan berlindung. Ya Allah, berilah kebahagiaan di pagi ini kepada hamba-hambamu yang miskin, orang-orang yang terpisah dari kampung halamannya dan keluarganya, orang-orang yang berjuang di tengah deru persaingan hidup hanya untuk mencari sesuap nasi, serta orang-orang yang terkapar sakit dan tak berdaya di atas pembandingan tempat tidur. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami, berilah kesembuhan dan kesehatan kepada kami ya Allah, agar kami dapat beribadah kepadamu dengan khusyuk dan menjalankan amanah-amanah-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan biarkan kami mengembara sendiri ya Allah di tengah kehidupan ini. Berilah petunjuk-Mu,
Jangan biarkan kami berjalan di tengah deru persaingan dunia ini ya Allah tanpa petunjuk-Mu. Ya Allah yang Maha Pemberi peringatan, ingatkan kami agar selalu peka terhadap nasib sesama umat, para kaum duafa, kaum miskin dan papa, yang hari ini mereka makan, besok tidak, yang sehari kenyang dan sehari lapar, kepada orang-orang tua jompo, anak-anak yatim piatu, yang hari ini mereka telah kehilangan ayah, kehilangan ibu. Tak ada harapan dan tumpuan mengadu, tak ada lagi tangan yang akan diraihnya untuk diciumnya di saat-saat selesai menunaikan sholat Idul Fitri ini. Ya Allah, berilah mereka secerca harapan dan kebahagiaan lewat kelapangan dan keikhlasan kaum muslimin di pagi ini. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Jauhkan kami dari golongan orang-orang yang kufur atas nikmat yang Kau berikan, sehingga kami terhindar dari azab di dunia dan di akhirat. Akhirnya ya Allah, kami memohon kepadamu, kabulkanlah doa kami, terimalah amal Ramadan kami, terimalah puasa dan tarawih kami, sujud dan tilawah kami, zikir dan iktikaf kami, sedekah dan fitrah kami. Jadikanlah penghapus dosa-dosa kami. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah pendengar, demikian Anda telah dengarkan dan ikuti melalui Pro 194,5 FM dan YouTube RRI Manado tayangan dari Salat Idul Fitri 1447 Hijriah, termasuk hikmah dari Idul Fitri 1447 Hijriah yang telah disampaikan oleh Khotib Insinyur Jafar Al-Katiri, dan doa di akhir tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian Salat Idul Fitri 1447 Hijriah di hari ini 1 Syawal 1447 Hijriah di lapangan Sparta Tikala, dan jemaah sudah membubarkan diri dengan tertib, termasuk di dalamnya juga mereka saling bersalam-salaman antar sama jemaah maupun dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus yang bersama-sama dengan jemaat ketika mendengarkan hikmah dari Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Dan akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendengar dan pemirsa RRI Manado dimanapun Anda berada. Selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kami akhiri siaran langsung Salat Idul Fitri 1447 Hijriah dari lapangan Sparta Tikala. Kami yang bertugas, saya Audi Kandores, Anugrah Pandey, Aryani Kalangi, petugas teknologi dan media baru, Aidil Akmal Madia, Randy Christopher, Erik Sastro Hormati, Novesar Rakita Wicaksono, dan penanggung jawab siaran ini Kepala LPP RRI Manado Budi Nugroho menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah lagi untuk jumpa dalam acara-acara keagamaan lainnya. Kami kembali ke studio. Selamat pagi. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan doa khusus kepada Gubernur kita Bapak Maijen TNI Purnawirawan Julius Silvanus Sarjana Ekonomi, dan Wakil Gubernur Bapak Dr. Victor Mailangke SHMH. Ya, dan kita semua akan bersalaman. Silakan, mulai dari sini Pak, silakan bersalaman. Ya, kita semua bersalam-salaman ya. Saya sama-sama. Salatullah, salamullah ala Toha